Pimpinan DPR terima kunjungan Dubes India untuk Indonesia. Prabowo siap singkirkan anak buah tak serius bekerja. Indonesia tekan perlindungan hak tenaga kerja di Malaysia. Polisi bersama KNKT investigasi penyebab kecelakaan gerbang tol Ciawi. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi diantaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Selain itu juga pemirsa, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik seputar peristiwa dan juga olahraga. Tentunya di Menyapa Malam Sinpo TV bersama saya Luis Ayu. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam untuk Anda. Menyapa Malam kami awali dengan informasi Wakil Ketua DPR Dasko menerima kunjungan dari Duta Besar India untuk Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Kunjungannya ini dalam rangka menindaklanjuti kerjasama yang baik antar kedua negara baik dari segi parlemen hingga hubungan partai. Duta Besar India untuk Indonesia Sandip Chakravorty menyambangi pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Kunjungan tersebut dalam rangka untuk menindaklanjuti kerjasama yang baik antara kedua negara baik dari segi parlemen hingga hubungan partai. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pertemuannya itu juga turut membahas peluang investasi, termasuk program makan bergizi gratis yang juga diterapkan oleh pemerintah India. Dasko juga menyebut nantinya Indonesia akan membuka peluang seluas-luasnya untuk negara-negara luar yang ingin melakukan berinvestasi di tanah air. Dan kemudian tadi kita juga membahas hubungan kelanjutan antara partai dengan partai dan kemudian parlemen dengan parlemen. Jadi ada tindak lanjutnya nanti. Dan kemudian ada beberapa hal kita diskusi tentang peluang-peluang investasi yang akan dibuka peluangnya dan India juga akan masuk ke Indonesia. Dan itu akan ditindaklanjuti oleh Menteri Investasi nantinya. Nah selain itu kami tukar-menukar tadi mengenai makan gratis bergizi yang juga di India itu dilakukan. Dan juga bagaimana tadi kita berdiskusi tentang memanage populasi penduduk yang besar di India. Demikian, itu aja kira-kira. Ya macam-macam termasuk itu tadi karena kita juga tidak ingin hanya satu atau dua negara yang melakukan investasi. Kita akan membuka semua peluang investasi tentunya semata-mata demi kepentingan rakyat kita. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penggiat Dog Meat Free Indonesia menyambangi fraksi Partai Amanat Nasional DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mendorong agar adanya undang-undang tentang larangan mengonsumsi daging anjing dan kucing. Fraksi Partai Amanat Nasional DPR menerima kunjungan dari pegiat Dog Meat Free Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka upaya pegiat DMFI untuk mendorong DPR agar dapat membuat aturan undang-undang tentang larangan mengonsumsi daging anjing dan juga kucing. Pasalnya beberapa fraksi DPR seperti fraksi Nasdem, Golkar, dan juga PAN telah menyatakan akan mendukung penuh keinginan DMFI untuk membentuk undang-undang tersebut. Hal itu juga mengingat beberapa negara seperti Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, India, dan Amerika Serikat telah membentuk undang-undang larangan konsumsi daging anjing dan kucing. Oleh karena itu, negara Indonesia sebagai negara muslim terbanyak dapat menerapkan undang-undang itu. Tadi kita kedatangan tamu dari DMFI. Apa itu DMFI? Dog Meat Free Indonesia. Artinya organisasi yang berjuang agar di Indonesia mengeluarkan aturan untuk melarang orang makan daging anjing dan kucing. Menarik apa yang disampaikan, ternyata sudah banyak negara non-muslim malah yang punya undang-undang melarang untuk mengkonsumsi daging anjing dan kucing. Nah, kenapa dihubungkan dengan animal welfare? Ternyata masyarakat yang mengkonsumsi daging anjing itu, pertama anjing bukan termasuk pangan, dan yang kedua anjing bukan termasuk ternak. Ya, ternak dan hewan beda. Ternak itu adalah hewan yang dipelihara untuk didapatkan hasil.
Nah ternyata orang-orang ini anjing-anjing liar yang dijerat, kucing liar yang dijerat, dipotong, dimakan. Nah mereka berkeinginan agar ada undang-undang yang melarang tentang peredaran, perdagangan, dan konsumsi anjing dan kucing. Kami dari fraksi PAN menerima dengan baik usulannya dan kita akan mendukung. Tapi memang perlu tahapan, harus masuk prolegnas, harus bikin RUU dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya apa yang disampaikan tadi, ya fraksi PAN menerima dengan baik dan kita akan membantu mereka untuk memperjuangkan hal ini. Dalam kesempatan sama, Dr. Hewan Ferry Mary Ferdinandes juga mengimbau kepada masyarakat yang mengonsumsi daging anjing dan kucing dapat beralih untuk mengonsumsi hewan yang layak seperti ayam ataupun daging sapi. Ya sebenarnya himbauan khusus untuk masyarakat ini demi kesehatan masyarakat secara di Indonesia yang supaya masyarakat kita juga aman. Dan sebenarnya kita tadi sudah sampaikan berkali-kali yang menjadi korban adalah anak-anak paling banyak dan juga lansia yang mana sistem metabolisme dan sistem imunnya belum berkembang secara baik seperti orang dewasa. Jadi apakah kita tetap masih mau mengorbankan anak-anak kita untuk menjadi korban dari konsumsi yang sudah memang sebenarnya sudah tidak layak dan berkontribusi terhadap penyebaran rabies yang mematikan. Jadi mungkin itu yang ingin kita himbau untuk masyarakat untuk bisa beralih konsumsinya. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Personil Satuan Reskrim Polresta Deli Serdang kritis ditembak warga sipil saat melakukan penangkapan tersangka bandar narkoba di kawasan Desa Seirotan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat itu korban bersama rekan setimnya melakukan pengembangan dengan menangkap seorang bandar narkoba di desa tersebut. Penembakan yang dialami personil Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang, Bribka Bagus, terjadi pada Rabu siang, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban bersama rekan setimnya melakukan pengembangan dengan menangkap seorang bandar narkoba di desa Seirotan tersebut. Saat tersangka bandar narkoba akan diboyong ke Mako Polresta Deli Serdang, Bribka Bagus dipukul dari arah belakang oleh warga yang diduga anggota komplotan bandar narkoba tersebut. Akibat pemukulan tersebut, korban langsung terjatuh. Pelaku pemukulan tersebut kemudian merampas senjata api milik korban dan menembak dada kiri korban hingga kritis. Oleh rekan-rekannya, korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Haji Medan untuk mendapatkan perawatan. Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan pada Kamis siang membenarkan personil Satres Narkoba Polresta Deli Serdang ditembak oleh warga saat melakukan penangkapan. Tersangka penembak anggota polisi tersebut kini sudah ditangkap. Ini dalam proses penangkapan dilakukan ditembak oleh pelaku, ya. Dan saat ini kita mohon doanya di masyarakat untuk supaya operasi ini berhasil diangkat pelurunya. Mudah-mudahan anggota kami selamat dalam proses ini. Pelaku sudah ketangkap, ya, dan mulai proses. Pak, di kasus apa dan terkena tembakan di bagian mana, Pak? Kasus narkoba. Jadi pada penangkapan kasus narkoba, anggota kami dilakukan penembakan oleh pelaku. Namun pelaku sudah kita tangkap dan anggota kami saat ini sedang menjalani operasi penangkapan peluru. Dari terkena tembakan di bagian mana, Pak? Di perut. Kondisi kesehatan personil tersebut masih belum stabil dan kini masih berada di ruang ICU Rumah Sakit Haji Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca kecelakaan truk maut di gerbang tol Ciawi 2 hingga kini masih tersisa 5 korban lagi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Supir truk dan 4 pasien masih mendapatkan perawatan intensif di ruang perawatan. Sementara itu, 2 jenazah yang belum berhasil teridentifikasi masih menunggu hasil tes DNA dari tim Labdokes Kesehatan Mabes Polri paling cepat 7 hari. Korban dalam insiden laka lantas di pintu gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat menewaskan 8 orang dan 11 korban luka-luka. Hingga saat ini pasca kecelakaan, korban selamat masih mendapatkan perawatan intensif dari dokter RSUD Ciawi. Tersisa 5 orang lagi. Secara umum kondisi kelima pasien ini sudah lebih baik dari kemarin, namun belum bisa diajak komunikasi. Dirut RSUD Ciawi Fusia Mediawati mengatakan saat ini masih ada 5 orang yang masih mendapatkan perawatan di RSUD Ciawi. 3 orang dirawat di ruangan Bougainville dan 2 orang dirawat di ruangan anggrek. Kami dari RSUD Ciawi ingin memberikan informasi terkait dengan perkembangan
kesehatan dari pasien-pasien korban kecelakaan yang masih dirawat di RSUD Ciawi. Jadi sampai saat ini masih ada 5 orang yang dirawat di RSUD Ciawi, 3 orang dirawat di ruangan Bougainville dan 2 orang dirawat di ruangan Anggrek. Secara umum kondisi dari kelima pasien ini sudah lebih baik dari kemarin, namun memang karena kondisi awal masuk juga sudah cukup berat sehingga sampai saat ini masih belum banyak yang bisa diajak berkomunikasi ya. Untuk pasien yang berada di ruangan Bougainville itu Pak Dani, kemudian Pak Sukanta dan Pak Bendi, itu ketiganya berada dalam kondisi belum bisa kita katakan baik betul ya, tapi dalam kondisi sedang ya. Salah seorang yang dirawat di ruangan Bougainville itu adalah supir dari truk mineral. Meski kondisinya belum bisa diajak berkomunikasi, sang supir dipastikan sudah jauh lebih baik. Akibat laka lantas supir truk pengangkut air kemasan mengalami pendarahan di otak hingga harus mendapatkan perawatan intensif. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Aparat Dirlantas Polda Jawa Barat bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Kamis siang melakukan rem cek atau pemeriksaan truk yang menjadi pemicu kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor. Selain masih mengumpulkan barang bukti, petugas juga perlu melakukan penetapan hukum kepada sang supir karena masih dalam perawatan di rumah sakit. Tim gabungan dari Dirlantas Polda Jawa Barat, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor, dan agen pemegang merek ini melakukan rem cek atau pemeriksaan fisik truk yang menjadi pemicu kecelakaan maut di pos terpadu Katulampa, Kota Bogor pada Kamis siang. Dalam pengecekan ini, petugas memeriksa satu persatu komponen kendaraan, mulai dari ban, sistem pengereman, hingga panjang kendaraan. Kondisi truk yang terbakar ini juga menjadi kendala petugas dalam pemeriksaan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Selain itu, tim gabungan juga akan mengecek rekaman kamera pengawas atau CCTV, serta perilaku supir selama berkendara dari arah Sukabumi hingga terjadinya kecelakaan maut. Rem cek ini sengaja dilakukan petugas guna melengkapi bukti-bukti penyidikan. Jadi keterangan saksi ini terkait dengan yang dialaminya, jadi karena saksi kunci ini masih dalam kondisi luka berat, jadi masih di sekitaran awal kejadiannya. Dengan posisi dia di mana, kemudian pada saat kejadian dia sedang apa dan lain sebagainya. Jadi untuk terkait dengan penyidikan kepada intinya ini kami belum menemukan saksi, jadi kita belum melakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi untuk mengumpulkan bahwa kejadian itu benar awal mulanya pada jam sekian dan sekian. Kita lagi mengumpulkan. Polisi juga belum menetapkan status hukum kepada sang supir karena masih dalam perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan tersebut. Dari Kota Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyoroti kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat yang menewaskan 8 orang. Kasus kecelakaan akibat remblong dinilai kerap terjadi sehingga diperlukan pengecekan secara berkala terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan warga. Pimpinan DPR menyoroti atas insiden yang menewaskan 8 orang akibat kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat pada Selasa lalu. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan, insiden tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi pemilik kendaraan maupun perusahaan, serta instansi pemerintah terkait untuk melakukan pemeriksaan kendaraan secara berkala. Menurutnya hal itu menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan remblong yang bisa terjadi pada kendaraan pribadi, angkutan umum maupun angkutan niaga. Dasko juga mengusulkan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi angka kecelakaan dengan menghilangkan sistem tap manual di pintu tol. Ia menilai dengan teknologi yang lebih maju, kendaraan bisa melakukan pembayaran e-tol tanpa harus memberhentikan kendaraan. Ya, yang pertama setelah kita lakukan pencermatan, kecelakaan-kecelakaan itu sering terjadi termasuk yang terakhir kali ini karena adanya remblong. Nah, remblong ya ini baik dari kendaraan angkutan maupun angkutan umum maupun angkutan niaga dalam hal ini truk dan bus itu perlu kemudian dilakukan pengecekan secara berkala terutama dari pemilik maupun kemudian nanti Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya harus melakukan
pengecekan secara berkala. Nah, yang kedua mungkin dari sisi teknologi untuk mengurangi angka kecelakaan, kita mungkin menyarankan ke pemerintah untuk tidak atau meninggalkan pemakaian sistem tap yang dia harus berhenti. Nah, harusnya itu kemudian dapat dipakai teknologi yang lebih maju, bagaimana melakukan pendeteksi pembayaran tanpa mobil harus berhenti. Dan itu di beberapa negara sudah ada. Iya, terutama itu, makanya setiap pemberian KIR dan lain-lain itu tetap harus dijaga, dan saya pikir kelalaian di Undang-Undang Lalu Lintas itu juga kan sudah ditentukan sanksinya. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davareskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Menyapa Malam. Pemirsa, maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia kembali membuka Umroh Travel Fair secara serentak di 3 kota yakni Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Garuda Umroh Travel Fair tersebut akan dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 7 hingga 9 September 2025. Direktur Pelayanan dan Tata Niaga Garuda Indonesia ADR Susardi mengatakan, penyelenggaraan Umroh Travel Fair merupakan upaya berkelanjutan maskapai Garuda dalam menghadirkan pelayanan penerbangan yang aman dan nyaman menuju ke Tanah Suci.
Pelaksanaan Garuda Umroh Travel Fair ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan dengan menghadirkan penawaran dan paket perjalanan umroh yang menarik, bahkan juga menawarkan periode penerbangan hingga Januari 2026. Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade Susardi pun berharap penyelenggaraan Garuda Umroh Travel Fair ini dapat memberikan lebih banyak alternatif perjalanan bagi masyarakat untuk menuju ke Tanah Suci. Sejak kami menyelenggarakan dari tahun 2023 lalu, sebagai inisiatif kami sebagai National Flag Carrier untuk menjembatani kebutuhan transportasi udara masyarakat Indonesia yang ingin beribadah ke Tanah Suci. DTF kali ini kami harapkan dapat memberikan satu pengalaman tersendiri bagi masyarakat dalam mempersiapkan perjalanan ibadah, tidak hanya melalui penawaran yang kompetitif, tapi juga berbagai nilai untuk pelayanan penerbangan umroh yang berlaku untuk periode perjalanan Maret tahun 25 sampai Januari tahun 25. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Jubir Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat menyampaikan bahwa kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Malaysia sebagai tamu negara kehormatan yang di Pertuan Agong sejak menjabat pada tahun 2025. Dalam pertemuan kedua negara tersebut, Roy menegaskan komitmen Presiden Prabowo salah satunya untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Salah satu topik utama yang dibahas saat kunjungan tamu kehormatan Presiden Prabowo di Malaysia, Jubir Kemlu Roy Sumirat menyampaikan pertemuan keduanya membahas soal perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya memastikan hak-hak TKI terjaga, termasuk dalam hal kontrak kerja, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang layak. Selain itu, Roy menyampaikan kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang keamanan, industri, dan energi, termasuk pengembangan industri solar. Kunjungan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Bahwa kunjungan pertemuan dengan yang di Pertuan Agong Malaysia ini merupakan tamu kenegaraan pertama yang dilakukan oleh yang di Pertuan Agong sejak beliau naik tahta di tahun 2024. All in all, termasuk dengan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, beberapa takeaway yang penting adalah Presiden Prabowo menegaskan dukungan Indonesia kepada keketuaan Malaysia di ASEAN di tahun ini, terutama di saat ASEAN akan sangat berkepentingan untuk dapat menjaga situasi kestabilan di kawasan dalam menghadapi situasi global saat ini. Disepakati juga oleh kedua kepala negara dan kepala pemerintahan adanya beberapa kerjasama spesifik yang perlu diperkuat lebih lanjut, antara lain kerjasama di bidang keamanan, kerjasama di bidang industri, termasuk kerjasama mengenai industri sawit, kemudian kerjasama energi, dan juga last but not least tentunya isu bagaimana kedua negara dapat memperkuat kerjasama di bidang perlindungan pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh instansi untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi serta penyimpangan. Presiden Prabowo menegaskan akan menindak siapapun yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut. Dalam acara peringatan 102 tahun Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kembali kepada seluruh instansi untuk selalu bekerja bersih dan juga transparan. Kepala negara menegaskan akan menindak siapapun yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Presiden berpesan setiap pemimpin harus memberi contoh baik, meski langkah yang diambil tidak populer. Ia pun mengajak semua jajaran untuk berani berbenah diri demi pemerintahan yang bebas dari korupsi. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini,
dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih. Siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Pada momen itu, Presiden Prabowo juga turut menyinggung Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sebagai figur yang layak dijadikan panutan. Ia menilai Gus Dur adalah pemimpin yang konsisten dalam menjaga perdamaian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memperjelas pernyataannya soal sinyal reshuffle Kabinet Merah Putihnya. Prabowo menyebut akan menindak jajarannya yang masih bandel setelah lewat 100 hari masa kerja pemerintahan. Presiden menyebut saat ini masyarakat menuntut lahirnya pemerintahan yang bersih. Usai hadiri resepsi Harlah Nahdlatul Ulama Rabu malam di Istora Senayan, Jakarta, Presiden Prabowo memperjelas pernyataannya soal akan menindak jajarannya yang masih bandel setelah lewat 100 hari masa kerja pemerintahannya saat ditanya para awak media. Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya ingin pemerintahan yang ia pimpin sesuai dengan apa yang dituntut oleh rakyat. Sehingga dirinya memastikan tak segan mencopot jajarannya yang tak bekerja untuk rakyat. Kan bahasa Indonesia kan jelas kan? Diartikan sendiri aja ya Pak? Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ya, mau lebih jelas lagi? Nah. Ya, oke, terima kasih. Ya, selamat NU 102 tahun. NU kekuatan besar bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan ultimatum bahwa dirinya tidak segan menindak pihak-pihak yang masih bandel, termasuk aparat yang tidak berpihak kepada rakyat saat berpidato di gelaran Harlah Nahdlatul Ulama Rabu malam. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, angkat bicara soal pernyataan Presiden Prabowo yang tidak segan-segan menindak tegas jajarannya yang tidak serius bekerja. Presiden Prabowo menilai telah memahami kinerja kabinetnya dalam 100 hari kerja. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa tidak akan segan-segan untuk menindak anak buahnya yang tidak bekerja serius. Menanggapi hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, menyebut Presiden Prabowo telah memahami kinerja pembantunya dalam menjalankan tugas secara maksimal atau tidak di 100 hari kerja. Namun Dasko mengatakan bahwa merupakan hak prerogatif Presiden dalam mengevaluasi para menterinya. Kendati demikian, ia menilai jika Presiden Prabowo telah berbicara dengan lantang di publik, maka menjadi pengingat bagi semua pihak untuk melakukan evaluasi di internal masing-masing. Ya, yang saya tahu kan Pak Prabowo sebagai Presiden tentunya paling mengerti tentang pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye Presiden pada saat ini. Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari, Presiden tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, oleh karena itu Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal. Demikian. Ya, saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri, untuk
kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, statement Presiden Prabowo yang tak segan-segan akan mereshuffle atau menyingkirkan kementerian di kabinetnya. Usai jeda kami akan membahas bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro selengkapnya. Usai jeda. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, isu terkait perombakan ataupun reshuffle dari Kabinet Merah Putih ini mencuat setelah 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Terlebih lagi saat hari ulang tahun Nahdlatul Ulama Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pernyataannya yang keras bahwa tidak segan-segan untuk menyingkirkan anak buahnya yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Dan untuk membahasnya secara lebih mendalam sudah terhubung bersama kami via Zoom Agung Baskoro selaku Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Selamat malam Mas Agung, apa kabar? Malam Mbak semua pemirsa. Terima kasih Mas Agung sudah bergabung bersama kami via Zoom di Menyapa Malam Sinpo TV. Mas Agung, terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto Rabu kemarin saat Harlah NU menyatakan bahwa dalam konteks ini tidak segan-segan untuk menyingkirkan anak buahnya yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat dan bahkan yang bandel seperti itu. Melihat dari konteks ini seperti apa dari pandangan Mas Agung sendiri? Iya, secara personal ini merupakan puncak kekesalan Presiden Prabowo ya kepada para pembantunya yang dalam beberapa waktu terakhir
terus membuat ya kebijakan-kebijakan yang gaduh, viral, dan membuat keresahan luas di masyarakat. Kita ambil contoh di bulan Februari ini ada kebijakan soal rantai distribusi yang berubah untuk LPG 3 kg. Kemudian di bulan Januari ada soal PPN yang tidak naik dari 11% berubah yang sebelumnya kemudian 12%. Jadi ini membuat masyarakat menjadi bingung dan akhirnya keresah dan membuat ya Presiden harus turun tangan. Termasuk juga soal pagar makan laut. Ini juga menguat, mencuat dan membuat ya sebagian kalangan geram kenapa kok bisa di lautan kita itu ada surat SHM-nya, ada dan lain-lain semacam itu. Jadi saya kira ini hal yang patut kita apresiasi karena Presiden sudah memberikan semacam warning ya, alarm kepada seluruh menterinya, pembantunya untuk hati-hati dan bekerja lebih baik lagi dalam merespons setiap kebijakan. Dan secara institusional peran-peran semacam ini perlu terus dilakukan oleh Presiden ya, mengingatkan, kemudian menegaskan agar para pembantunya tidak terlena dengan capaian hasil survei 100 hari kemarin karena memang case by case pendekatan kualitatif memang banyak masalah yang kemudian hadir karena kurang cakap berkomunikasi ke publik, kurang berproses melakukan sosialisasi kebijakan, kurang empati dengan katakanlah ASN-nya karena viral juga ada menteri yang didemo oleh pegawainya seperti itu. Jadi hal-hal semacam ini ke depan mestinya bisa hindari dan harapannya kinerja menteri-menteri yang sudah diperingatkan tersebut bisa semakin baik ya. Tapi kalau malah sebaliknya, maka ya Presiden harus berbuat tegas dan cepat sehingga tidak memberikan pengaruh negatif ke grassroots seperti itu Mbak sebagai pengantar. Ya, baik. Mas Agung, dalam masa kerja pejabat di Kementerian Kabinet Merah Putih, Mas Agung melihatnya dalam kurang lebih 3 bulan terakhir ya masa kerja mereka begini, apakah menurut Mas Agung, dalam pandangan Mas Agung ini terkait performa para menteri ini yang tidak pro rakyat seperti itu? Silakan Mas Agung. Iya, jadi menteri-menteri yang memang sudah diperingatkan ini ya idealnya kalau kita main bola tuh dikasih kartu kuning dulu ya, supaya mereka tahu mereka salah dan kesalahan mereka bisa dievaluasi sehingga ke depan tidak terulang kembali. Nah, siapa-siapa dan bagaimana kesalahannya ya kita lihat kejadian yang tadi sudah saya sampaikan ya soal tabung LPG 3 kg, rantai distribusinya yang diubah, kemudian diperbaiki, soal PPN 11% yang diubah setelah gaduh, soal pagar laut tadi ya, kemudian soal misalkan ada menteri yang didemo, kemudian juga ada menteri yang pidatonya kontroversial minta penambahan anggaran ya, Menteri HAM seperti itu. Kemudian ada juga menteri yang pakai kop surat desa untuk kegiatan pribadi atau politiknya seperti itu. Dan para menteri yang memang punya problem dalam tanda petik ya, tersangkut kasus judi online misalkan. Jadi menteri-menteri yang demikian saya kira mesti segera menyelesaikan masalahnya, fokus. Tapi kalau memang mengganggu kinerja di kementerian yang sekarang mereka wadahi, maka ya pilihannya mundur atau ya diganti oleh Presiden. Nah, itu bisa dilihat apakah memang ke depan ya performa mereka membaik atau malah sebaliknya seperti itu. Jadi itu yang bisa membuat mereka dianggap ya pro rakyat atau berpihak kepada masyarakat ketika mampu mengontrol perilakunya, mampu menunjukkan performa kinerja yang baik, dan terakhir mereka bahkan bisa membuahkan banyak prestasi lewat tanggung jawab yang sekarang mereka miliki sebagai seorang menteri, Mbak. Seperti itu. Baik, Mas Agung, berarti pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto kemarin dilihat sebagai sebuah bentuk kartu kuning, sebagai sebuah bentuk warning terhadap anak buahnya di Kementerian Kabinet Merah Putih. Lalu apakah kalau dari pandangan Mas Agung, apakah menteri-menteri yang kemudian jika memang berpeluang akan terjadinya perombakan ataupun reshuffle Kabinet Merah Putih adalah terkait dengan isu-isu hangat yang memang berkembang di masyarakat yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Agung, seperti soal LPG 3 kg, kemudian terkait juga dengan pagar laut, selain itu juga soal PPN, atau mungkin ada kemungkinan reshuffle untuk menteri-menteri yang memang di luar terkait dengan isu-isu tadi. Berdasarkan catatan Mas Agung seperti apa? Silakan.
Ya, ada banyak alasan seorang presiden melakukan reshuffle dari periode ke periode kalau kita tinjau secara historik. Saya mencatatnya ada 3. Pertama secara politis ya, ini soal balancing of power atau power sharing, sehingga ketika seorang presiden ingin mereshuffle dia harus menghitung betul komposisi di kabinetnya terkait kekuatan koalisi dia. Karena kalau dia salah langkah, ini bisa mengganggu soliditas di internal maupun di eksternal, dalam konteks ini di parlemen. Sehingga kalau misalkan ya politik nasi goreng itu belum dimasak, saya sering menyampaikan, maka menteri-menteri yang memang punya irisan berasal dari partai, ini memang relatif aman gitu karena memang mereka punya backup. Ya minimal mereka tidak langsung digantikan orang baru tapi berganti posisi, misalkan itu juga bisa win-win solution. Tapi bisa juga diganti oleh kader dari partai yang mereka berasal seperti itu. Asumsikan dari partai X, maka penggantinya ya kader X, partai X tersebut. Atau bisa juga ini bertukar posisi seperti itu, sehingga ini tidak ada yang dirugikan. Nah, yang kedua, pertimbangan yuridis atau etis. Kalau memang seorang menteri terlibat kasus atau punya masalah etis ya di kementerian, di luar itu, maka ya ini juga bisa jadi alasan bagi presiden melakukan reshuffle kepadanya. Dan ini banyak terjadi dari periode ke periode, utamanya soal-soal kasus korupsi. Mbak, seperti itu. Nah, yang ketiga alasan teknokratis atau meritokratis, ya alasan kinerja. Ya menteri-menteri yang kurang perform, ya malah menjadi beban presiden karena kinerja nggak maksimal, maka ini juga bisa di reshuffle. Dan saya kira 3 pertimbangan inilah yang akhirnya membuat ya keputusan reshuffle yang menjadi hak prerogatif presiden itu diambil dan diputuskan untuk memastikan kabinetnya solid dan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Baik, baik Mas Agung, terkait hal itu, baru 100 hari kerja begitu ya, terkait para kabinet ini melakukan program-programnya seperti itu. Apakah menurut pandangan Mas Agung ini tidak terlalu cepat untuk mereshuffle kabinet dari Kementerian Merah Putih tersebut? Silakan Mas Agung. Ya, kalau sekarang ini saya melihat itu kartu kuning dulu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau memang perilakunya nggak berubah, bahkan sangat buruk ya, kemudian malah tambah sering viral gitu. Yang nggak ada pilihan, kartu merah harus dikeluarkan. Artinya reshuffle harus segera dilakukan sebelum ini merembet mempengaruhi ya citra persepsi approval rating dari Pak Prabowo. Karena biar bagaimanapun Pak Prabowo sudah diintip lawan di sebelah ya karena presidential threshold kan sudah dihapuskan. Kalau Pak Prabowo nggak maksimal dengan kabinetnya, maka siap-siap nanti di periode keduanya dia akan menghadapi lawan yang kuat. Nah, saya kira Pak Prabowo pasti nggak mau dengan itu terjadi. Otomatis pilihannya yang paling konkret, yang paling rasional adalah memastikan dia bisa bekerja profesional dan habis-habisan untuk memastikan mensejahterakan masyarakat seperti itu. Baik, berarti kalau idealnya untuk melakukan perombakan ataupun reshuffle kabinet itu biasanya di waktu kapan sih Mas Agung? Apakah setelah 100 hari itu kita memang sudah bisa menilai secara keseluruhan bagaimana kinerja dari seluruh Kementerian Kabinet Merah Putih ini? Atau mungkin 6 bulan atau berapa Mas Agung? Ya sebenarnya nggak ada waktu yang pasti ya Mbak ya, tergantung performa masing-masing menteri ya. Rata-rata memang setelah 1 tahun kabinet itu berjalan. Tapi kalau memang ada situasi luar biasa ya, istilah kita ada tsunami politik, tsunami hukum, tsunami-tsunami yang lain datang, mau nggak mau presiden harus berbuat. Dan pilihannya memang menjadi relevan, reshuffle dilakukan. Dan reshuffle itu bisa dilakukan detik ini pun ya. Jadi nggak ada waktu yang pas, waktu yang pasti, hanya presiden dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paham kapan itu terjadi. Tapi yang jelas saya ingin mengatakan ya kalau menterinya terlalu bermasalah ya ganti saja. Gitu, jangan sampai ditunda karena akan membuat pemerintahan terbebani dan malah membuat citra Pak Prabowo jadi negatif seperti itu. Mas Agung, terkait ada isu lain yang menarik juga Mas Agung yang sedang marak ramai diperbincangkan juga terkait dengan isu efisiensi anggaran di kementerian. Apakah ini salah satu juga efek dari akan adanya reshuffle yang seperti dijabarkan oleh Presiden Prabowo? Bagaimana Anda menilainya Mas Agung? Iya, karena memang butuh biaya ya program-program mercusuar, program-program andalan Pak Prabowo ya yang termaktub dalam quick win itu, otomatis ini bisa menjadi sinyal penguat bahwa efisiensi menjadi keniscayaan. Karena kalau tidak, performa ataupun kinerja para menteri ini tidak akan maksimal seperti itu. Jadi saya kira ini bisa jadi catatan, tapi juga
hanya salah satu alasan ya efisiensi dilakukan, karena tidak mungkin kementerian baru dibentuk kemudian langsung dilebur kembali atau dihilangkan ya secara mendadak tanpa memang ada rasionalisasi yang jelas ya, utamanya soal kinerja ya, soal dimensi teknokratis tadi. Jadi kalau saya melihat penghematan ini hanya arahan Pak Prabowo agar kabinetnya semakin efisien, semakin kreatif, semakin tanggap terhadap segala macam tantangan yang mereka hadapi, baik yang sifatnya di internal kementerian tersebut maupun di eksternal lewat tuntutan-tuntutan aspirasi publik seperti itu. Baik, Mas Agung, kalau dari orang-orang terdekat dari Presiden Prabowo Subianto, salah satunya Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa memang dalam kabinet sepertinya ada yang tidak seirama bergeraknya seperti itu. Kalau misalnya berdasarkan pernyataan ini salah satu orang terdekat dari Presiden Prabowo Subianto, apakah kalau dari Mas Agung sendiri melihatnya seberapa besar peluang akan adanya perombakan ataupun reshuffle Kabinet Merah Putih ini dalam waktu dekat? Ya, peluangnya mengemuka ya. Jadi besar kecil hanya Pak Prabowo yang paham, tapi saya melihat sangat besar itu terjadi karena memang bukan 1-2 orang yang bermasalah ya, tapi beberapa orang. Dan kalau ini tidak dievaluasi secara tuntas, ini bisa menjadi presiden buruk ya bagi pemerintahan Pak Prabowo yang selama ini rutin menghadirkan banyak gebrakan. Nah, saya kira sinyal dari Bang Dasko itu merupakan arahan yang menjegaskan bahwa reshuffle akan terjadi, tapi mungkin setelah tadi ya, salah satunya politik nasi goreng itu dimasak. Salah duanya ya semoga menteri-menterinya berubah gitu sehingga bisa mengulur ya buying time strategis, akhirnya membuat ya reshuffle ini bisa atau baru terlaksana setelah 1 tahun. Tapi kalau enggak ya bisa jadi setelah Lebaran mungkin ya. Supaya kinerja kabinet semakin maksimal, seperti itu. Baik, Mas Agung, terakhir reshuffle ke depan jika memang terjadi, apakah lebih terkait dengan kinerja atau mungkin tadi salah satu faktor yang melatar belakangnya adalah politis yang memang masih berusaha dibangun ataupun dikonsolidasikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi Mas Agung juga sempat menyebutkan politik nasi goreng yang mungkin sekarang belum dimasak tapi kita nggak tahu nantinya seperti apa, Mas Agung. Silakan. Ya, kemungkinannya lebih kuat dimensi teknokratis atau soal kinerja ya Mbak, karena Presiden sudah mengamankan parlemen secara politik begitu kondusif, tinggal bagaimana Presiden ya mengambil hati masyarakat, berkoalisi dengan rakyat agar tidak ada lagi kegaduhan ataupun kebijakan-kebijakan kontroversial yang mengemuka seperti itu. Jadi bobotnya lebih banyak reshuffle itu akan diarahkan kepada pertimbangan-pertimbangan teknokratis meritokrasi yang utamanya soal kinerja ya. Karena kalau pertimbangan politis dikedepankan justru ini akan membuat menjadi bumerang politik bagi Presiden untuk meningkatkan approval rating atau tingkat kepuasan publik kepada pemerintahannya seperti itu. Jadi tone-nya ke sana dan harapannya ini angin segar atau masukan positif yang diberikan Presiden kepada masyarakat bahwa beliau ya mengutamakan kepentingan rakyat seperti itu. Baik, tentu kita berharap jikapun nanti terjadi reshuffle ataupun perombakan Kabinet Merah Putih ini tentu menjadi angin segar tadi buat masyarakat dan memang menjadi hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto jika ingin melakukan reshuffle dalam Kabinet Merah Putihnya. Terima kasih Mas Agung Baskoro sudah bergabung bersama kami via Zoom di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Menyapa Malam Sport edisi hari ini. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV News.
Sport Entertainment.